Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grinasia Febriani Stiara dari kelas 3B D4 Teknologi Kimia Industri dengan NIM 20414200032. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal di buku Gian Koplis edisi 4 nomor 11.46. Soal ini sendiri sama dengan di buku Gian Koplis edisi kelima, namun di nomor 26.46. Soalnya yaitu ulangi langkah 26.41 atau 11.41 dengan umpan pada kondisi saturated vapor at the dew point. Kemudian hitunglah yang pertama rasio reflux minimum atau RM, yang kedua jumlah minimum trace secara teoritis pada reflux total, dan yang ketiga jumlah trace secara teoritis pada reflux 1,5 RM. Untuk dapat menjawab soal ini, kita lihat dulu soal di nomor 26.41, yaitu umpan yang masuk ke dalam kolom sebanyak 100 kg mol per jam dengan campuran 50% mol benzen dan 50% mol toluen pada tekanan 101,32 kPa. Umpan berupa liquid pada boiling point. Kemudian distilatnya mengandung 90% mol benzen dan produk bawahnya mengandung 10% mol benzen. Perbandingan refluksnya sebesar 4,52:1. Dari kedua soal ini dapat diketahui bahwa umpan atau F-nya sebanyak 100 kg mol per jam, kemudian fraksi mol umpan atau XF-nya 50% atau 0,5, lalu fraksi mol distilat atau XD-nya sebesar 90% atau 0,9, lalu fraksi mol bottom atau XB-nya 10% atau 0,1, lalu reflux rasionya 1,5 RM, dan P atau tekanannya 101,32 kPa. Untuk dapat menjawab soal tersebut, kita dapat menggambarkan grafik sistem benzen dan toluen dengan kurva hubungan antara fraksi mol benzen pada kondisi liquid atau cair yang disimbolkan dengan XA dan fraksi mol benzen pada kondisi uap yang disimbolkan dengan YA. Langkah pertama untuk menggambarkan grafik ini yaitu kita cari dulu fraksi mol benzen dari Equilibrium Mole Fraction Data for Benzene Toluene System di tabel 26.11. Pada tabel ini, kita dapat melihat fraksi mol benzen di tekanan 101,325 kPa dan diketahui nilai XA dan YA dari berbagai temperatur. Nilai XA dan YA ini kita plotkan ke dalam grafik sehingga membentuk sebuah garis yang berwarna pink ini. Ini merupakan garis equilibrium datanya tadi. Setelah itu, kita buat garis dari titik 0 ke titik 1,1 ini. Kita tarik garis lurus sehingga membentuk garis yang berwarna hitam ini. Setelah itu, kita cari atau kita plot nilai XD, XF, dan XB. Nilai XD-nya tadi sebesar 0,9, lalu XF-nya 0,5, dan XB-nya 0,1. Ini kita tarik garis, sehingga membentuk sebuah garis yang berwarna kuning ini. Setelah kita plot XD, XF, dan XB-nya, kemudian kita cari fit line yang berwarna hijau ini. Garis fit line ini dapat kita peroleh dengan mencari nilai Q terlebih dahulu. Nah, tadi di soal itu diketahui bahwa umpannya ini dalam kondisi saturated liquid atau liquid at the boiling point, sehingga nilai Q-nya itu sama dengan 1. Kalau nilai Q-nya sama dengan 1, itu artinya bahwa sudutnya itu sebesar 90 derajat atau membentuk garis vertikal lurus ini. Ini merupakan fit line-nya. Setelah ketemu fit line-nya ini, kita cari pinch point. Pinch point ini dapat kita peroleh dengan mencari titik potong antara fit line dengan equilibrium datanya ini. Ini kan ada titik potongnya di sini, kemudian juga
nilai XD-nya yang ini. Dari nilai XD ke garis lurus ini. Nah, dari dua titik ini, kita tarik garis lurus ke arah garis Y ini, sehingga dapat diperoleh bahwa nilai Y-intercept atau Y-nya itu sebesar 0,48. Nah, Y sama dengan 0,48 ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Tadi nilai Y-nya 0,48, kemudian XD-nya 0,9. Nah, RM ini yang akan kita cari, kemudian plus 1 ini. Sehingga diperoleh bahwa nilai RM-nya itu sebesar 0,875. Setelah ketemu nilai RM-nya, kita akan mencari jumlah tray minimumnya. Jumlah tray minimum ini dapat kita cari melalui atau dengan menggambarkan tangga-tangga ini. Tangga-tangga ini kita gambar dari titik antara garis lurus dengan XD ini ke arah titik yang equilibrium datanya ini. Ini kita tarik garis lurus begini, kemudian seterusnya hingga mencapai di XB ini. Nah, setelah kita gambarkan undakan atau tangga ini, kita hitung berapa jumlah undakan yang ada di gambar ini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun ini ada kelebihan satu garis sehingga jumlah N-nya itu sama dengan 5,1. Nah, untuk mencari jumlah tray minimumnya, kita gunakan rumus ini. N minimum sama dengan N kecil minimum plus 1. Tadi N minimumnya itu diperoleh 5,1, sehingga dapat diketahui atau diperoleh bahwa jumlah tray minimumnya itu sebanyak 4,1. Kemudian untuk menjawab soal berikutnya, yaitu jumlah tray secara teoritis pada refleks 1,5 rm, itu langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi, yaitu yang pertama, kita cari dulu atau kita plot dulu nilai equilibrium datanya tadi, yang garis berwarna pink ini, kemudian kita tarik garis lurus dari titik 0 ke titik 1,1 ini. Setelah itu, kita plotkan juga nilai XD, XF, dan XB. Setelah itu, kita juga cari fit line-nya yang berwarna hijau ini, juga sama seperti tadi, membentuk sudut 90 derajat karena Q-nya sama dengan 1. Setelah itu, kita cari atau kita plotkan rectifying operating line yang berwarna ungu ini. Nilai ini dapat diketahui dari rumus ini. Nah, sebelum masuk ke dalam rumus ini, kita cari dulu nilai refleksnya atau nilai R. Tadi kan di soal diketahui bahwa nilai R-nya ini sama dengan 1,5 rm, sehingga diperoleh bahwa 1,5 dikali 0,875 hasilnya 1,3125 ini. Nah, 0,875 ini dari grafik sebelumnya, dari nilai RM sebelumnya yang kita peroleh tadi. Kemudian masuk ke rumus ini, R-nya dimasukkan ke rumus ini, sehingga diperoleh bahwa nilai Y-intercept-nya itu sebesar 0,389. Nah, nilai 0,389 ini kita masukkan ke dalam grafik di sini, 0,389 itu di sini, kemudian kita tarik dari titik ini ke titik ini, XD ini. Kita tarik sehingga akan membentuk garis lurus yang berwarna ungu. Setelah ketemu rectifying operating line ini, kita akan mencari atau memplot stripping operating line, yaitu yang berwarna oranye ini. Stripping operating line ini dapat kita cari dengan mencari titik potong antara fit line dengan rectifying operating line. Ketemu titik potong di sini, kita hubungkan sampai ke titik XB ini.
Nah, antara dua titik ini membentuk sebuah garis. Garis inilah yang dinamakan dengan stripping operating line. Setelah itu kita akan mencari jumlah tree-nya. Jumlah tree-nya itu sama seperti tadi, rumusnya n besar sama dengan n kecil plus 1. N-nya ini juga kita cari dari menggambar tangga atau undak-undakan ini. Nah, bedanya dengan yang tadi, dengan yang minimum, untuk yang ini itu dari titik XD ini ke arah equilibrium data atau garis equilibrium data ini, namun tidak sampai menyentuh garis lurus ini, hanya sampai di rectifying operating line dan juga stripping operating line sampai ke XB ini. Sehingga diperoleh bahwa jumlah N-nya itu sebanyak 9,3 ini. Ini ada sisa 3 garis, sehingga jumlah N-nya itu 9,3. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus ini, dan diperoleh bahwa nilai atau jumlah tray-nya itu sebesar atau sebanyak 8,3. Dari beberapa langkah yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diperoleh bahwa rasio refleks minimum atau RM-nya itu sebesar 0,875, kemudian jumlah tray minimumnya itu sebesar 4,1, lalu jumlah tray secara teoritisnya pada refleks 1,5 RM itu sebesar 8,3. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.